Walaupun saat ini kita tahu ya, ibu kota pemerintahan kan mau pindah ke IKN Betul. ya. Ya, di sana itu bisnis properti juga mulai tumbuh. Tapi yang namanya Jakarta itu juga masih diproyeksikan masih tetap menjadi pusat ekonomi atau keuangan di Indonesia. Selamat datang di Stalking, tempat Anda akan mendapatkan insight terbaik seputar investasi dan juga properti. Bersama Najwa, sekarang di sini kita akan membahas mengenai investasi properti di selatan Jakarta, salah satu area yang paling prospektif di selatan ibu kota. Sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Yani sebagai Head Sales dari Synthesis Homes. Selamat siang Ibu Yani. Selamat siang Najwa, apa kabar nih? Baik, Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke Ibu, di sini saya mau nanya, gimana sih perkembangan bisnis properti di tahun 2024? Yang seperti kita tahu tahun 2024 itu kan tahunnya ini ya politik ya, Iya. pemilu. Tapi setelah pemilu selesai, kalau kita bicara bisnis properti itu tidak terlepas dari bagaimana kondisi perekonomian Indonesia. Iya Nah, betul. setelah pemilu selesai, kondisi perekonomian Indonesia dikatakan masih stabil. Jadi walaupun kondisi ekonomi global itu stagnan, bisa dibilang untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia itu tumbuh di kuartal 1 itu di atas dari 5%, jadi sekitar 5,1%. Oke. Nah, untuk yang kuartal 2 ini itu diproyeksikan masih bisa di atas 5%, dan untuk inflasi sendiri itu juga masih terkendali. Hal ini kan sangat penting nih kalau dalam bisnis properti. Dan dari beberapa investasi-investasi lainnya, beberapa orang siapa sih yang nggak mau punya rumah kan, karena itu kebutuhan primer gitu. Betul. Nah, untuk investasi properti sendiri di tahun 2024 ini dibandingkan dari tahun sebelumnya ya, 2023 itu ada kenaikan positif itu di 6%. Oh, oke. Hal ini juga bisa dilihat dari pertumbuhan mengenai penyaluran kreditnya. Jadi kalau untuk mengenai penyaluran kreditnya dari 5 tahun terakhir ini itu bisa dibilang pertumbuhan yang tertinggi, yaitu di 13,09% Di tahun gitu. ini? Iya, jadi ya masih positif lah. Oke, berarti perkembangan bisnis di tahun ini cukup baik ya? Iya, Oke Bu, kalau gitu saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. ya. Kenapa selatan Jakarta menjadi salah satu kawasan yang paling diminati nih untuk investasi properti? Walaupun saat ini kita tahu ya, ibu kota pemerintahan kan mau pindah ke IKN Betul. ya. Ya, di sana itu bisnis properti juga mulai tumbuh. Tapi yang namanya Jakarta itu juga masih diproyeksikan masih tetap menjadi pusat ekonomi atau keuangan di Indonesia gitu. Nah, hanya kita bisa lihat bahwa makin lama ibu kota makin padat. Kemudian juga harga propertinya, baik harga jual maupun harga sewa juga makin lama makin tinggi kan. Oke. Ya, untuk beberapa orang itu kayaknya mereka udah nggak sanggup lagi untuk beli di pusat Jakarta. Mau nggak mau akhirnya mereka beralih ke ini kawasan penyangga Jakarta seperti Bodetabek ya. Nah, kalau untuk selatan Jakarta itu salah satu yang diminati pertama karena di selatan Jakarta kita bisa lihat di situ ada perkantoran Simatupang yang dulunya mungkin perkantoran adanya di Kuningan Sudirman. Iya betul. Nah, di Simatupang ini itu target marketnya juga lumayan banyak karena banyak perusahaan-perusahaan multinasional yang karyawannya itu baik ekspatriat maupun pekerja lokal yang tentunya mereka membutuhkan hunian. Dan wilayah selatan Jakarta banyak orang yang melihat bahwa ini daerahnya asri, hijau, kemudian juga di sini juga polusinya rendah, terus juga selain itu juga fasilitasnya juga lengkap di selatan Jakarta. Jadi pusat perbelanjaan juga banyak di sini, mal-mal besar, Betul. kemudian juga rumah sakit besar juga banyak. Bahkan ya fasilitas pendidikan seperti sekolah nasional maupun internasional di selatan juga banyak.
Dan yang paling penting adalah di selatan Jakarta ini perkembangan infrastruktur itu berjalan dengan baik. Untuk sarana transportasi yaitu seperti MRT, kemudian Transjakarta, kereta listrik itu terintegrasi. Betul. Jadi untuk mereka yang tinggal di selatan Jakarta mau menuju pusat kota, mereka membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama. Karena memang kemudahan transportasi tersebut. Karena juga Jakarta sekarang jadi sangat padat, jadi orang-orang lebih memilih di Bodetabek itu ya. Iya, belum lagi dibangun tol di sekitar kawasan tersebut. Iya, betul sekali. Kalau misalnya dukungan dari pemerintah tuh apa saja sih Bu untuk meningkatkan pertumbuhan industri properti di Indonesia? Memang nggak hanya swasta aja ya yang berperan di sini, tapi juga dibutuhkan peran pemerintah untuk mendukung bisnis properti ini. Banyak beberapa dukungan pemerintah itu antara lain kalau untuk saat ini ada kebijakan pemerintah yang sangat membantu yaitu seperti insentif PPNDTP dan ini ada peraturan Kemenq yaitu yang dari bulan Februari 2024 ini. Sepanjang tahun 2024 konsumen yang membeli properti primer ya itu mereka bisa mendapatkan insentif PPN ini gitu. Tapi memang ya tadi dari mulai Januari sampai dengan Juni itu mereka bisa mendapatkan 100%. Nah ini juga mereka masih bisa ada peluang untuk mendapatkan insentif PPN tersebut. Hanya kebijakan dari pemerintah dari Juli sampai dengan Desember ini itu menjadi 50%. Gitu. Nah, selain kebijakan yang insentif PPN ini, tentunya juga perkembangan infrastruktur itu juga turut membantu. Ada beberapa orang yang menganggap daerah penyangga itu dianggap jauh tadinya kan dari pusat kota, tapi dengan adanya perkembangan infrastruktur seperti MRT, LRT atau bahkan tol gitu. Jadi ya nggak terlalu jauh gitu dan itu meningkatkan nilai investasi mereka juga. Dan selain itu juga bisa dilihat suku bunga bank. Jadi ada suku bunga acuan dari BI itu juga cenderung rendah yang tentunya hal ini membantu untuk konsumen yang akan memilih cara bayar KPR atau KPA. Mereka itu bunga yang akan mereka dapatkan itu hanya 1 digit gitu. Bahkan ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya saat ini sih masih terhitung masih rendah. Dan untuk berikutnya dari BI itu juga memperpanjang ada pelonggaran LTV maupun FTV untuk kredit maupun pembiayaan. Jadi maksimal bisa dikasih itu sampai dengan 100%. Jadi mereka bisa mendapatkan DP 0%. Gitu. Jadi karena sekarang pemerintah udah banyak bangun fasilitas, jadi dari akses selatan Jakarta ke pusat kota itu udah gampang banget ya sekarang. Oke Bu, kalau gitu saya mau nanya, kalau misalnya keunggulan utama yang dimiliki Synthesis Homes ini tuh apa sih Bu? Keunggulan utamanya ya, ini Synthesis Homes kan merupakan salah satu produk properti yang dibangun oleh Synthesis Development. Synthesis Development sendiri itu juga sudah banyak membangun project properti lainnya dan itu juga booming bahkan sampai ini sold out. Nah untuk di Synthesis Homes sendiri itu ada beberapa produk properti di sini. Jadi di sini ada rumah. Kalau untuk rumah sendiri itu bisa dibilang hampir 99% terjual gitu. Nah kemudian ada Flexi Home. Flexi Home ini merupakan hunian multifungsional. Jadi bawahnya bisa tempat usaha maupun atasnya itu bisa mereka gunakan untuk hunian. Tapi untuk mereka yang benar-benar fokus untuk di usaha, misalnya lantai bawah maupun lantai atas, itu kita sediakan ruko. Gitu. Jadi di perumahan ini ada ruko juga ya Bu? Ya. Dan yang menariknya adalah biasanya kalau mereka mau bisnis, itu kan mereka lihat nih marketnya udah ada belum sih gitu. Nah kalau di sini kan bisa kita katakan hampir 100% untuk mereka yang tinggal dan ini bisa di atas dari 85% gitu.
Dan selain memang mereka yang tinggal di kawasan ini, di sekeliling Sintesis Development sendiri itu juga banyak perumahan-perumahan elit gitu. Nah itu salah satu target market yang bisa mereka dapatkan apabila mereka buka bisnis di Sintesis Homes ini. Jadi di Sintesis Home ini menyediakan ruko, hunian, apalagi flexi home yang hunian multifungsional. Wah, keren banget ya. Kalau menurut Ibu, apakah sekarang waktu yang tepat untuk berinvestasi di properti? Kalau sekarang ini menurut saya adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi. Kenapa? Karena tadi udah saya sampaikan, kita nggak tahu pemerintah kasih kebijakan insentif PPN itu apakah setiap tahun, dan dari pengalaman sebelumnya itu enggak gitu. Jadi hanya waktu-waktu tertentu, jadi ada periodenya kapan pemerintah kasih kebijakan, dan saat ini kan masih bisa mereka dapatkan peluang itu gitu. Nah terus juga untuk itu juga kalau kita lihat makin lama penduduk makin bertambah, yang tentunya mereka butuh hunian. Jadi dengan penduduk makin bertambah, permintaan juga semakin meningkat. Sementara lahan terbatas. Nah dengan adanya itu otomatis harga properti nggak ada yang namanya makin lama nanti harga properti turun, nggak. Pasti selalu tingkat ya. Pasti selalu ini meningkat. Dan kita juga bisa lihat bahwa untuk di Sintesis Development sendiri itu juga kita kasih beberapa keringanan untuk mereka yang mau beli properti di sini ya. Biasanya kan kalau kita mau beli properti itu yang harus kita siapkan pertama selain booking fee, kalau untuk KPR ya, mereka itu harus menyediakan DP, kemudian ada biaya akad, kemudian sertifikat dan lain-lain. Nah, biaya-biaya tadi itu sudah disubsidi oleh developer. Ya, jadi untuk kaum milenial maupun Gen Z yang misalnya mereka mampu nih untuk nyicil ke bank, tapi mereka tidak punya dana lebih, itu mereka bisa pakai fasilitas ini. Wah, keren banget ya Bu berarti. Dan jangan lupa tahun depan itu pemerintah udah kasih ini ya, wacana bahwa PPN akan naik 12%. Ya, Najwa tahu sendirilah kalau PPN naik 12% nggak cuma harga properti yang naik, tapi pasti juga harga-harga barang yang lainnya naik. Ya, itu tadi. Jadi saat ini adalah waktu yang tepat untuk membeli properti. Sebelum harganya makin naik ya Bu? Oke Bu, kalau misalnya keunggulan apa sih Bu yang diberikan oleh Sintesis Homes? Jadi ada beberapa faktor ini yang penting pada saat mereka berinvestasi di properti ya, terutama di Sintesis Homes. Yang pertama itu lokasinya strategis. Ya, lokasinya strategis, dekat sama MRT Lebak Bulus, kemudian juga sama pintu tol atau sarana transportasi lainnya. Juga di sini fasilitas internalnya lengkap. Seperti kalau di ini ya, mereka yang beli properti di sini mereka bisa pakai fasilitas, jadi ada kolam renang, gym, sauna, kemudian ada spot-spot taman di sini yang mereka bisa gunakan. Wah, keren banget dong Ibu. Dan selain itu juga di sekeliling ini ada fasilitas eksternal yang tadi saya udah sampaikan di awal ya, dekat sama ini rumah sakit besar, kemudian juga pusat perbelanjaan. Selain itu juga ada ini yang sarana transportasi umum tadi kan juga, kemudian juga privasi sama keamanannya di sini juga terjaga karena dijaga 24 jam. Gitu. Dan selain itu juga bisa dilihat dari legalitasnya. Nah, kalau bicara legalitas, biasanya kadang-kadang kita nih bener nggak sih proyeknya gitu, legalitasnya valid nggak? Nah, kalau di sini itu udah pecah sertifikat dan banyak yang sudah melakukan AJB, bahkan untuk melihat apakah proyek tersebut legalitasnya valid atau enggak. Kita bisa lihat apakah proyek tersebut bekerja sama dengan bank-bank, terutama misalnya bank swasta maupun bank pemerintah. Gitu. Nah, yang paling penting di sini adalah baik konsumen yang mau membeli rumah, mau beli flexi home,
yang hunian multifungsional tadi atau ruko, mereka bisa mendapatkan unitnya itu udah ready. Oh, Jadi wow. bisa langsung tinggal maupun langsung usaha. Oke, jadi Synthesis Home udah pilihan terbaik ya untuk Iya. investasi properti. Oke, terima kasih Bu Yani atas Iya. informasinya yang sangat menarik. Jadi bagi kamu yang tertarik untuk investasi properti di selatan Jakarta, kita menawarkan peluang yang sangat menarik nih. Dan juga baik untuk residensial maupun komersial. Tentu aja bakal banyak pertimbangan dan strategi yang tepat. Terima kasih juga untuk kalian para pendengar Stalking. Jangan lupa follow kami di sosial media Synthesis Development dan juga Synthesis Homes. Nantikan episode menarik lainnya seputar investasi properti. Sampai jumpa!